أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Masih lanjutan hadis yang kemarin, la tahasadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la yabi ba'dukum ala bai akhihi wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhulhu wa la yahkiruh. Bihasbi muslim min asy-syarr ayahkir akhul muslim. Kul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Janganlah kalian saling iri dengki. Jangan pula najis, yaitu menaikkan barang tidak untuk membelinya. Wala tabaghadu, jangan pula saling benci-benci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Dan jangan pula kalian menjual penjualan orang lain. Jadilah kalian adalah orang-orang yang bersaudara. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu diharamkan. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh merendahkan, dan tidak boleh membiarkan orang lain menzaliminya. Takwa, kata Nabi SAW, ada dalam dada manusia. Cukup seorang itu adanya suatu perbuatan dosa manakala merendahkan saudaranya yang muslim yang lainnya. Setiap muslim atau muslim yang lainnya adalah haram darah, harta, dan kehormatannya. Beberapa penjelasan telah kita jelaskan pada pertemuan 2 pekan yang lalu. Kali ini ada beberapa hal. Pertama adalah la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhzulhu. Janganlah menzaliminya, jangan pula merendahkannya ataupun membiarkan orang lain menzaliminya. Ibadallah, kezaliman telah kita jelaskan ada 3. Kezaliman seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kezaliman seseorang kepada yang lainnya. Kezaliman yang paling besar adalah bentuk kekufuran dan bentuk kesyirikan. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ya bunai, la tusyrik billah, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan sungguh kezaliman yang besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar di muka bumi ini melebihi kekufuran dan kesyirikan. Istanibu as-sab' al-mubighat. Kalian jauhi 7 perkara yang membinasakan. Di antara 7 perkara ini adalah asyirk, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah ibadallah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka itu juga beribadah sebagaimana kita beribadah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah, mereka haji, mereka umrah, mereka memberikan minuman kepada jamaah haji, mereka menyambut silaturahmi dan lain-lainnya. Namun di saat ibadah-ibadah itu diperuntukkan untuk Allah dan untuk yang lainnya, maka mereka masih diperangi. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu juga beribadah kepada Allah. Orang musyrikin zaman dulu beribadah kepada Allah seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiyah." Tidaklah mereka salat di Ka'bah kecuali dengan tepuk tangan dan siulan, atau siulan dan tepuk tangan. Kemudian setelah Fathu Makkah,
Rasulullah SAW beritahu kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumumkan alla yahud bada'am musyrik wa la yatuf bi baiti uryana. Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji dan tidak boleh tawaf dengan telanjang. Artinya sebelum ada larangan tersebut, maka orang musyrikin mereka senantiasa melaksanakan ibadah haji dan juga tawaf keliling Ka'bah. Mereka memberikan minuman kepada jamaah haji. Aja'atum siqayatal haji wa imatal masjidil haram kaman amana billahi wal akhir. Apakah itu jadikan sama antara mereka yang memberikan minuman kepada jamaah haji dan juga memakmurkan Ka'bah dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? La yastawu, tidak sama. Allah sebutkan dalam surat Taubah. Ini bukti bahwa mereka juga dermawan karena mau memberikan minuman kepada jamaah haji. Di samping itu juga bahkan menjaga Baitullah, menjaga Ka'bah, memakmurkan Masjidil Haram. Berkenaan dengan sedekah atau pembebasan budak dalam silaturahmi seperti Hakim bin Hizam, riwayat Bukhari Muslim. Hakim bin Hizam menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannas fil jahiliyah min sadaqah wa intaqah wa silah rahim hali min ajr. Qala salam ta'ala ma aslafta min khair. Ya Rasulullah, beritahu kepada saya tentang ibadah-ibadah di zaman jahiliyah yang aku lakukan, baik itu berupa sedekah, membebaskan budak dan menyambung silaturahmi. Apakah saya akan mendapatkan pahala-pahala itu? Rasulullah SAW mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam, maka amalan kebaikan di masa jahiliyah tetap dihitung kebaikan. Ayuhan nas ibadallah, demikian pula Ibnu Jud'an, orang kafir, yaitu sangat dermawan. Terkadang menyembelih puluhan bahkan ratusan unta diberikan kepada fuqara masakin. Kemudian ketika sudah mati itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nafa Ibnu Jud'an amma yaf'aluh? Apakah bermanfaat apa yang Ibnu Jud'an lakukan? Qala la, tidak bermanfaat sama sekali. Li'annahu lam yakul rabbighfirli khati'ati yaumiddin, karena dia tidak pernah mengucapkan ya Allah ampuni dosa saya nanti pada yaumul qiyamah. Karena dia tidak masuk Islam, sedekah demikian banyaknya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, demikian pula kesyirikan di zaman sekarang ini, kata Syekh Islamnya Hamdul Wahab dan juga yang lainnya, itu lebih parah daripada kesyirikannya di zaman dahulu. Orang-orang terdahulu itu mereka menyembah Allah, kemudian menyembah patung-patung dari orang-orang yang soleh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wud, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang soleh yang meninggal. Ada riwayat semalam meninggal langsung 5 orang. 5 orang soleh. Ada yang mengatakan 5 hari berturut-turut. Lain halnya dengan orang sekarang. Jikalau dulu mereka beribadah kepada Allah juga menyembah kepada patung-patung orang soleh, sekarang ini banyak justru orang yang durhaka di ibadah selain Allah. Antum lihat seperti Khomeini. Khomeini ini pembantai kaum muslimin, mengatakan bahwa syariat Islam ini, Al-Quran ini sudah rusak, lebih dari 2000 ayat sudah rusak. Sanahdim Makkah wal Madinah, kita akan hancurkan Makkah dan Madinah. Tapi lihat sekarang kuburannya dipuja. Bahkan sopir-sopir ataupun kendaraan-kendaraan mereka mengatakan Al-Haram, Al-Haram. Dikiranya itu Al-Haram Makki yang ada di Makkah sana. Dan ternyata itu kekuburannya Khomeini. Jika orang dahulu mereka menyekutukan Allah, mereka beribadah kepada juga orang-orang soleh. Ini orang sekarang menyembah Allah juga menyembah orang-orang yang jahat. Antum lihat kuburannya Abu al-Majusi. Ia membunuh Umar bin Khattab, seorang khalifah.
Ini kuburannya diagungkan luar biasa. Disembah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada orang dahulu. Yang kedua, bahwa orang zaman dahulu itu mereka paham betul tentang makna daripada la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tapi orang sekarang rajin tahlilan, namun tidak paham itu la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka itu kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mau. Karena konsekuensi daripada Allah itu harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Kata mereka, apa kita akan tinggalkan patung-patung kita ini hanya karena seorang syair majnun, pembuat puisi orang gila. Pembuat puisi orang gila. Orang sekarang rajin mengucapkan tahlil. Habis itu nyembah Nyi Roh Kidul. Habis itu nyembah Kyai Selamat Kerbau Putih. Habis itu nyembah akeknya. Habis itu nyembah kerisnya. Nah, dan lain-lainnya. Jadi kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Karena mereka tahu atau paham la ilaha. Bahkan sebagian mereka itu paham Al-Quran. Ketika Jubair bin Mut'im melewati para sahabat, waktu itu Nabi sedang membaca surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir. Ya, apakah mereka diciptakan dengan tidak ada sesuatu atau mereka sendiri yang menciptakan di diri mereka? Ataukah mereka pencipta langit dan bumi lalu mereka tidak meyakininya? Kata Jubair bin Mut'im, masih kafir. Hampir-hampir hatiku mau terbang. Wa kana waqa'al iman fi qalbi. Dan itu tertancap keimanan dalam hati saya. Jadi mereka banyak paham Al-Quranul Karim. Makanya kalau terpikirkan dengan Al-Quran, tutup telinganya mereka. Wa qalu la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlimun. Mereka mengatakan kalian jangan dengarkan Al-Quran. Kalian kalahkan dengan nyanyian kalian, dengan tepuk tangan kalian, dengan siuan kalian. Agar itu bisa menang, bisa mengalahkan suara Al-Quran. Namun orang sekarang sering mendengar Al-Quran, tapi tidak paham apa yang dimaksud ke dalam Al-Quran Karim. Sering orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya didahulukan iyyaka, didahulukan maf'ulnya daripada fi'il ataupun fa'ilnya na'budu, fi'il fa'il. Iyyaka didahulukan. Artinya betul-betul ibadah itu murni karena Allah Azza wa Jalla. Namun orang sering baca Al-Fatihah tidak paham maksud daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di antara bentuk kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada orang dulu. Orang-orang dahulu itu melakukan kesyirikan manakala kondisi lapang, kondisi tenang, kondisi senang. Nah, tapi ketika kondisinya berbahaya atau kondisinya terhimpit atau kesusahan, mereka itu murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Mereka itu kalau naik kapal datang badai besar, ini kapal mau tenggelam, mereka murni beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kami selamatkan sampai daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Antum lihat orang sekarang mau mati, ini sakit parah, datanya masih ke dukun, datanya masih kemana lagi. Nah, Masya Allah, ini bukti bahwa kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang terdahulu. Ayuhan nas ibadallah hikmah. Rasulullah menggambarkan bagaimana kesyirikan itu seperti semut yang hitam di atas sebatu yang hitam di kegelapan malam.
Artinya banyak orang tidak tahu. Wa ma aktsarun nas wa ma yu'minu aktsarun billahi illa hum musyrikun. Mereka itu mengaku beriman kepada Allah ternyata jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau kita jatuh dalam kesyirikan yang besar, ibadah kita ini sia-sia belaka. Enggak ada nilainya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, terhapus amalannya. Sia-sia. Kalau kita melakukan kesyirikan yang besar, tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Walaupun tiap hari kita membaca sholawat. Tiap hari kita, apalagi hari Jumat, sering baca sholawat. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan teman yang dekat, teman yang setia, dan tidak ada syafaat yang diterima. Akan beroleh syafaat dari Rasulullah SAW. Itu kalau kesyirikan yang besar. Ayuhan nas ibadallah, kalau kita melakukan kesyirikan yang besar, tempat kembalinya ke neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Diharamkan masuk surga, tempatnya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Ayuhan nas ibadallah, tiba orang sekarang kemudian banyak sekali yang tidak sholat, banyak yang melakukan kufuran, melakukan kesyirikan. Nah, luar biasa. Ini butuh bagi kita untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan sebagian orang yang beragama Islam sendiri, ternyata mereka bukan nyembah Allah tapi nyembah jin. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun, kata Allah. Bahkan mereka itu nyembah jin, beriman kepada jin. Apa buktinya? Itu melihat dalam dunia persilatan. Mulai sabuk ini bisa berubah jadi ular, bisa berubah jadi harimau, bisa berubah jadi kera. Tenaga dalam demikian. Itu semuanya minta tolong kepada para jin, nyembah jin itu. Banyak orang yang tidak sadar, oh ini kan ilmu tenaga dalam dari malaikat. Walaupun mantranya pakai nama malaikat, tetap jin di situ. Karena malaikat berlepas diri. Wa yauma nasyuruhum jami'a, kalau dibangkitkan semuanya, tsumma naqul malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Kami katakan kepada para malaikat, apakah mereka itu menyembah kalian wahai para malaikat? Qalu subhanak. Malaikat mengatakan, maha suci engkau. Anta waliyuna min dunihim. Engkau itu adalah penolong kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka nyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan beriman kepada jin. Ibadallah, kali ini yang pertama kesyirikan yang paling besar atau kedzaliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kezaliman kepada diri kita sendiri. Seperti seorang melakukan tato misalnya. Nah, atau dirinya menyerupai yang laki-laki menyerupai perempuan. Lana Rasulullah SAW, al-mutasyabbihin min rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Allah itu melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini kezaliman dari dirinya sendiri. Dia kecanduan khamr misalnya. Kala ta'ala yudkhilul jannah. Dia kelompok manusia Allah tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminu khamr, kecanduan khamr. Kemudian menan, serangkit pemberian. Dan yang ketiga adalah akli walidayhi, durhaka kepada kedua orang tuanya. Demikian pula membunuh dirinya sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian binasakan tangan kalian atau diri kalian. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu sayang kepada kalian. Banyak orang sekarang punya hutang, bunuh diri. Nah, putus sama pacarnya, bunuh diri. Dikiranya sudah selesai itu, sudah bunuh diri. Tidak. Allah akan memberikan hukuman yang berat nanti pada yaumul qiyamah bagi mereka yang bunuh diri. Karkaroh. Para sahabat mengira masuk surga ini karkaroh mati.
Kemudian Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Fanadharu fawajadu iba'a qad ghallaha. Lalu mereka melihat ternyata ada selendang atau kain ia curi sebelum dibagikan rampasan perang. Mendolimi diri sendiri, dia mencuri. Mendolimi dirinya sendiri. Nah, Masya Allah. Demikian pula Kuzman ketika perang Uhud. Bagaimana dia memerangi musuh-musuh Allah. Di saat terkena luka, dia tidak sabar. Akhirnya ngambil tombak. Kemudian ujung tombaknya diletakkan di ulu hatinya. Dia rebahkan dirinya sampai mati. Rasul katakan huwa finnar, dia masuk neraka, bunuh diri, masuk neraka. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian kezaliman seseorang kepada orang lain, dan ini yang paling banyak. Jadi berhati-hati bagi kita. Bahkan doa orang yang zalimi walaupun itu kafir itu akan dikabulkan. Jadi walaupun kita mendolimi orang lain, orangnya itu orang kafir, tidak boleh. Wattaqi da'watal madlum, takutlah dengan doa yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Beberapa kisah mungkin akan menjadi pelajaran bagi kita tentang orang yang zalim. Kisah Ibn Abi Du'ad wa Hardamah wa Wazir bin Ziyad. Ini mengelabui pemerintah. 3 generasi, mulai Ma'mun, Mu'tasim, dan Wathiq. Ini khalifah semua, kemudian memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Padahal Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fajirhum hatta yasma' kalam Allah. Jika ada seorang musyrik minta perlindungan kepada Muhammad, kasih perlindungan hingga dia mendengarkan kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Banyak para ulama yang mereka melakukan taqiyah. Apa itu taqiyah? Jadi pura-pura. Nah, untuk semacam kedustaan. Mengatakan Al-Quran itu makhluk apa kalamullah? Dikiranya oh iya, makhluk. Kalau saya ya makhluk. Padahal maksudnya itu adalah, maksudnya mereka oh iya kamu yang saya maksudkan. Nah, makhluk dan bebas. Hanya 2 orang saja yang berani terang-terangan mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal sama Ahmad bin Nasr al-Khuzai. 2 ini aja yang berani terang-terangan. Imam Ahmad disiksa, di penjara luar biasa. Dicambuk sampai kainnya itu masuk ke dalam dagingnya. Karena saking kerasnya cambukan. Adapun Ahmad bin Nasr al-Khuzai dibunuh di masa Wathiq. Kemudian ganti generasi. Ini dengan sebab 3 orang Mu'tazilah tadi, generasi yang dipimpin oleh Mutawakkil. Lalu bertanya kepada Ahmad bin Abi Du'ad, apa yang menjadi penyebab saudara saya Wathiq membunuh Ahmad bin Nasr al-Khuzai? Ma qatala illa haqqa. Dia tidak mau mencari kebenaran. Asabatni bil falid, semoga Allah timpakan saya dengan falid, yaitu lumpuh. Nah, atau mati tubuhnya. Kemudian bertanya kepada Hardamah, dia mengatakan ma qatalahu illa haqqa. Dia tidak membunuh kecuali kebenaran. Ini Wathiq tidak membunuh Ahmad bin Nasr kecuali kebenaran. Qalallahu iraba, semoga Allah memotong tubuh saya dengan terpotong-potong jadi banyak. Adapun Wazir bin Ziyad mengatakan ahraqallahu bin nar, semoga Allah membakar saya dengan api. Kalau memang saya ini salah. Nah, apa yang dilakukan oleh Wathiq itu benar. Masya Allah, Allah kabulkan itu. Ahmad bin Abi Du'ad itu menderita falij. Falij itu maksudnya ini separuh tubuhnya mati gitu. Seandainya tangannya yang mati itu dipotong, dia tidak akan merasakan sakit. Yang satunya lagi, sakitnya luar biasa, terkena lalat aja sudah sakit luar biasa. Kemudian menderita falij selama 40 tahun.
luar biasa. 40 tahun menderita falis, separuh tubuhnya lumpuh sampai meninggalnya. Sebelum meninggal datang muridnya Imam Syafi'i, saya datang kemari bukan jenguk kamu, tapi saya terima kasih kepada Allah yang telah memberikan hukuman kepada kamu. Tambah sedih dia, tambah sedih. Adapun Harsamah ketika melewati kampung Khuza'ah, kampung Ahmad bin Nasr al-Khuzai, diketahui ini penyebabnya. Akhirnya mereka ambil golok, ambil pedang, potong-potong tubuhnya itu. Harsamah dipotong-potong tubuhnya sampai mati. Adapun Wazir bin Ziyad ketika mandi, itu lampunya jatuh, kemudian membakar tubuhnya sampai mati. Ayuhan nas ibadallah, coba bagaimana Allah memberikan hukuman kepada orang berbuat zalim. Dalam hadis Abu Bakar rawahu Tirmidzi, "Ma min dzambin ajal ayyajallahu li sahibihi fil uqub min al-uqubah ma majrahu bil akhirah min al-baghi wa qati'ah rahm." Tidak ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan untuk pelakunya, disertai juga hukuman nanti pada hari akhirah daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Dua perbuatan ini akan disegerakan di dunia. Makanya berhati-hati dari kita untuk mendolimi orang lain, baik dengan menjatuhkan kehormatannya, ghibah namimah, atau mungkin dengan mengambil hartanya dan lain-lainnya. Sekarang ini banyak, masya Allah. Jadi kezaliman dari hari ke hari semakin banyak. Kita lihat bagaimana Utsman bin Affan yang telah membeli sumur rumah. Ini sumur milik orang Yahudi. Ketika Utsman yang menjadi pemiliknya dibagikan gratis. Namun waktu itu orang-orang Khawarij mengambil kesempatan dengan lemah lembutnya Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan dikepung sama orang Khawarij. Air sumur yang telah ia beli itu tidak boleh masuk ke rumahnya. Waktu itu ada salah satu perempuan yang mengambil air, ditumpahkan sama orang Khawarij. Ini Utsman kehausan. Padahal dia membeli sumur rumah miliknya orang Yahudi. Ditahan siapa yang nahan? Orang Khawarij. Di saat dia baca Al-Quranul Karim, dibunuh sama orang Khawarij. Tidak hanya itu, ketika Utsman bin Affan sudah wafat, berada di pangkuan salah satu istrinya yaitu Nailah, datang dua orang Khawarij. Ini pengen ngeludahi, pengen memukul wajah Utsman bin Affan. Lalu diingatkan oleh Nailah, apa engkau tidak ingat tentang ucapan Rasulullah SAW, man hafara bi rumah falahul jannah, siapa yang gali sumur rumah baginya surga? Utsman yang gali atau yang beli sumur rumah. Man jahaza jaisul usra falahul jannah, siapa yang menyiapkan pasukan kesulitan baginya surga? Utsman yang menyiapkan pasukan perang itu. Hanya orang ini malu pergi. Nah, pergi. Orang kedua dikasih tahu demikian tetap berusaha membalik wajahnya Utsman bin Affan dan memukulnya. Sehingga Nailah langsung mendoakan kejelekan. Ya basallahu yadak wa ami basarak wa la yakallahu dzambak. Semoga Allah mengeringkan tangan, membutakan matamu dan tidak mengampuni dosamu. Belum keluar dari rumah Utsman bin Affan, orang tersebut langsung kering tangannya, seperti lumpuh dan matanya buta. Matanya buta, kemudian dia berdoa kepada Allah. Namun seakan-akan Allah itu tidak mengampuni dosanya. Coba ibadallah. Jadi berbahaya. Mungkin kita bisa tidur malam dengan nyenyak. Nah, tanam mala ainan wal madlumu muntabihun wa innallaha la tanam. Jadi matamu bisa tidur, tapi orang yang dizalimi itu terus memperhatikan dan masih ingat, oh ini fulan menzalimi saya. Dan Allah tidak pernah tidur. Mungkin di saat kita tidur pulas, orang tersebut ambil air wudu, salat 2 rakaat, ya Allah,
Doanya Nabi Nuh misalnya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku ini dikalahkan. Berikan pertolongan kepada saya. Di saat kita tidur nyenyak, di saat kita senang, orang yang kita zalimi berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah tidur. Dia terus ingat kezaliman kita kepada orang tersebut. Bisa-bisa kita hancur hidup kita. Bisa-bisa kita ini binasa. Atau mungkin anak keturunan kita menjadi anak-anak yang tidak baik. Dan lain-lainnya, ibadah Allah. Dan juga masih ingat tentang kisah bagaimana Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang pemimpin yang zalim, membantai ratusan manusia, ratusan ulama. Sebelum mati, ini Masya Allah. Jadi darahnya itu membeku. Jadi sampai api ditempelkan ke tubuhnya, dia tidak merasakan. Tapi dia yakhur kama yakhuru as-saur. Dia itu orang Jawa bilang bengok kayak sapi. Nah, jadi terus merasakan kesakitan luar biasa. Itu Hajjaj bin Yusuf. Kemudian waktu itu dijenguk oleh Hasan Basri. Sudah saya ingatkan dari dulu terhadap, aku ingatkan kamu dari dulu. Jangan berbuat zalim kepada ini para ulama. Tapi engkau seperti itu. Kemudian dia mengatakan saya pengen cepat mati. Ini Hajjaj bin Yusuf pengen cepat mati. Perbuatan zalim kepada kaum muslimin, kepada masyarakat. Lihat Abdullah bin Zubair dikepung di Mekah, di Ka'bah, dan dibunuh. Ini Abdullah bin Zubair putranya Asma bin Abu Bakar Siddiq. Sa'id bin Jubair juga begitu. Disembelih ini. Seorang ahli tafsir, seorang muhaddits, muridnya Abdullah bin Abbas disembelih. Selang 15 hari Hajjaj bin Yusuf kesakitan. Allahumma la yusallit alaihi hadan ba'di, ya Allah, jangan sampai ada seorang pun yang dibunuh oleh dia setelah saya ini. Allah kabulkan. Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah supaya enggak ada lagi orang yang bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Allah kabulkan. Kita lihat juga kisah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini dari Kufah. Waktu itu Ja'far bin Mansur menginginkan untuk mengangkat beliau menjadi hakim. Orang dahulu itu antipati, banyak yang antipati dijadikan hakim. Ini orang sekarang rebutan untuk jadi para pejabat. Ini tidak mau. Ketika tidak mau, idzan naqtuluk. Kalau begitu kami akan bunuh kamu. Kalau ifal masih terserah kamu. Akhirnya Ja'far bin Mansur mengatakan, "Itini bineto." Datangkan kepada saya neto, yaitu kulit binatang, supaya nanti ketika disembelih itu Sufyan Ats-Tsauri, darahnya tidak tercecer ke sana kemari. Nah, Masya Allah. Ketika Allah marah alal amal jad, karena melihat perkara ini sungguh-sungguh, Sufyan Ats-Tsauri melakukan hilah. Ya Amirul Mukminin, da'ni al-bazzail qudah. Mukminin, biarkan saya pakai pakaian kehakiman. Pakaian qadhi, pakaian hakim. Yang ditunggu. Ternyata lari. Nama jauh. Dia tidak bawa anak istrinya. Tujuannya adalah ke Yaman. Dicari-cari sampai duha, sampai zuhur nggak datang. Akhirnya Ja'far bin Mansur mengumumkan, siapa saja yang bisa menangkap Sufyan Ats-Tsauri, hidup atau mati, dapat hadiah sekian dan sekian. Bekalnya habis waktu itu Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya kerja di kebun. Ketika pemilik kebunnya bertanya, "Min aina anta?" Dari mana kamu? Dari Kufah. Rutab Kufah asan an rutab hahuna. Rutab yang ada di Kufah ini lebih bagus atau rutab yang ada di sini? La adri, saya tidak tahu. Kenapa engkau tidak mengetahui? Karena engkau belum mengizinkan kepada saya untuk makannya. Ini sampai rutab jatuh pun beliau tidak mau makan.
Dalam hatinya, mudah-mudahan ini Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan sehingga nanti dapat upah banyak. Akhirnya dia pergi ke pemilik kebun yang lainnya. Ini Sufyan Ats-Tsauri lari. Ini mau ditangkap, yang lari. Kerja lagi di kebun milik orang Yaman. Dia kerja di sana, dituduh pencuri. Akhirnya diajukan perkaranya kepada wali yang ada di Yaman. Wali yang ada di Yaman di sana. Yang mengatakan ini sarik, ini pencuri. Akhirnya apakah engkau ini benar mencuri? Subhanak hadza buhtan azim. Masih engkau ya Allah. Ini kedustaan yang besar. Maka wali mengetahui kejujuran Sufyan Ats-Tsauri. Masmuk siapa kamu? Ismi Abdullah. Nama saya Abdullah. As'aluka billah an tukhbir bismik. Saya minta kepada Allah engkau beritahu siapa nama kamu. Qala Sufyan bin Abdullah. Nama saya adalah Sufyan bin Abdullah. As'aluka billah. Saya minta kepada Allah untuk berbismika wasmi abik. Memberitahu siapa nama kamu, siapa nama bapakmu. Qala ismi Sufyan bin Ats-Tsauri. Engkau adalah orang yang diburu oleh Ja'far bin Mansur ketika ditangkap engkau akan yang bisa nangkap dapat upah. Iya. Umkusahuna masyita. Engkau tinggal di sini terserah kamu kehendaki. Kalau mereka mencari, kamu akan saya lindungi di sini. Kemudian hati Sufyan Ats-Tsauri tidak enak. Hanya pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah belajar bersama para ulama di sana. Ketika musim haji, Ja'far bin Mansur sudah tahu. Ini Sufyan Ats-Tsauri ada di Mekah. Akhirnya arsala al-khashabin, mengirim beberapa orang yang bawa kayu untuk menangkap Sufyan Ats-Tsauri, disalib, ya nanti Ja'far bin Mansur yang membunuhnya sendiri. Akhirnya khashabin tadi, khashabun, mereka yang bawa kayu, man mahu Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang besertanya Sufyan Ats-Tsauri. Orang-orang ketakutan sudah. Hanya dia berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilha Ja'far bin Mansur. Ya Allah, jangan sampai Ja'far bin Mansur ini masuk ke Mekah. Masya Allah, Allah kabulkan doanya. Ja'far bin Mansur sudah mati sebelum masuk ke Mekah. Dan jenazahnya itu disolatkan di Mekah, dibawa ke Mekah. Nah, lihat bagaimana Allah kabulkan doanya itu. Allah kabulkan doanya. Ja'far bin Mansur sudah mati sebelum tiba di Mekah. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri selamat dari upaya pembunuhan. Ayuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kisah Juraid yang sudah kita tahu bersama. Bagaimana Juraid ahli ibadah. Orang rajin beribadah juga banyak yang tidak suka. Hanya Bani Israil berusaha mengutus perempuan pelacur untuk menggoda Juraid di tempat ibadahnya. Ketika nanti tidak mampu, ini perempuan akan dibunuh. Ini perempuan datang menggoda Juraid untuk melakukan perzinahan. Ini perempuan sangat cantik. Tapi Juraid faqbala ala ibadillah subhanahu wa ta'ala, berterus konsen beribadah kepada Allah. Ketika tidak mau, akhirnya dia berzina dengan penggembala kambing. Sampai hamil dan melahirkan. Kalau mereka bertanya, dari mana ini? Min Juraid, kata perempuan tadi, dari Juraid. Akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi tempat ibadahnya Juraid dan menghancurkan tempat ibadahnya. Juraid mengatakan, "Da'ani atawadda usolli raka'atain, biarkan saya berwudu, saya salat 2 rakaat. Datangkan kepada saya mana anak itu." Hanya Juraid berwudu, salat 2 rakaat, kemudian menusukkan jarinya ke perut bayi yang masih kecil. Man abu, siapa ayahmu? Dengan izin Allah, anak itu bisa ngomong, abi ra'il ghanam. Ayah saya penggembala kambing. Akhirnya ini perempuan malu luar biasa. Dan bagaimana mereka menyesal, nabni sawma'ata min zahab, kalau begitu kami buatkan tempat ibadah menjadi emas. Nabi Juraid orang yang zuhud, aiduha kama kanat, kembalikan sebagaimana semula dari tanah. Yang dikembalikan tempat ibadahnya dari tanah. Ayuhan nas ibadallah
Rahimanikumullah. Kalau kita lihat juga bagaimana kerabatnya Nabi Musa, yaitu Qarun, yang saya sering sebutkan. Dulunya orang yang sangat fakir, terus minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah biar jadi orang kaya. Akhirnya dikabulkan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah kabulkan sehingga Qarun menjadi orang yang sangat kaya. Ini kunci-kuncinya, ma inna mafatihahu ul quwwah. Ini orang-orang yang kuat aja untuk membawa kuncinya tidak akan sanggup. Tidak sanggup untuk membawa kuncinya karena saking banyaknya kunci gudang-gudang yang dimiliki oleh Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dia keluar pakai perhiasannya. Nah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Orang-orang yang pengennya dunia, yang mengatakan duhai kalau kami diberi kekayaan sebagaimana Qarun. Ini pemberian yang luar biasa besarnya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Namun orang yang punya ilmu mengatakan celaka kalian. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang beriman beramal soleh. Wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Tidak akan mendapatkan kecuali orang yang bersabar. Butuh bersabar. Masya Allah, ibadallah. Di samping itu juga tidak mau taat kepada Allah, bahkan sering melakukan berzina. Sampai berzina dengan seorang perempuan, ketika sudah hamil besar disuruh ngaku berzina dengan Musa. Nanti berat kehamilannya akan diganti dengan emas. Hanya Qarun mengumpulkan banyak manusia, kemudian perempuan tadi disuruh ngaku. Ketika melihat wajah Qarun kelihatan menghitam. Ketika melihat pertama kali Nabi Musa kelihatan bersinar. Akhirnya berbalik arah. Saya disuruh untuk mengakui bahwa saya berzina dengan Musa, padahal saya berzina dengan Qarun. Akhirnya Musa marah. Berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doanya. Ya Musa. Kata Allah ini yang kursi. Inni qad amatul ardu an tuti'ak fa'murha bima syi'ta. Semua itu telah perintahkan kepada bumi untuk menaati dirimu. Perintahkan, terserah apa yang kamu kehendaki. Andaikan Nabi Musa perintahkan untuk menelan Mesir, semuanya tertelan sudah. Karena sudah di bawah perintah Nabi Musa. Tapi dia hanya mengatakan, ya ard ibla'i, wahai bumi, telan dia, telan Qarun. Nah, akhirnya tanah mulai bergerak, mulai meruntuh, jatuh. Ini Qarun langsung lari ke rumahnya. Dan Nabi Musa mengatakan, ibla'i wa darah, tenggelamkan dia dan rumahnya juga sekalian. Nah, ini tenggelamkan. Orang-orang pengen nolong tidak bisa. Setiap hari itu tanah turun qadar qamah 1-2 meter. Terus turun 1-2 meter. Hari berikutnya 1-2 meter. Terus turun. Masya Allah, kalau kita ingat di Petobo bagaimana itu. Sampai sekarang masih banyak mayat-mayatnya yang belum diambil. Setiap kali mau diambil seakan-akan tersedot dengan tanah. Ini banyak kezaliman yang terjadi. Kalau kita melihat bagaimana kezaliman orang sekarang, mereka pengennya bebas, pengen homoseksual, pengen lesbi dan lain-lainnya. Maka mereka punya grup-grup sendiri. Bahkan tokoh-tokoh yang seperti Adi Armando atau yang lainnya, kan pembela-pembela para homoseksual, para lesbi. Mereka mendirikan gedung-gedung besar. Kalau kita ingat tentang kaum Lut yang letaknya di Yordania sana, bagaimana dulu diingatkan oleh Nabi Lut, atatuna dzukrana minal alamin. Kalian itu mendatangi kaum laki-laki. Fadadaruna ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Kalian tinggalkan istri-istri kalian. Kalian itu adalah kaum yang melampaui batas, mereka tidak peduli. Diingatkan jangan homoseksual. Mereka tetap melakukan homoseksual. Ditinggalkan untuk para perempuan.
Dan mereka juga mengikrarkan, datang tamu-tamu yang tampan ini, para malaikat. Ternyata isinya Nabi Lut yang bocorkan rahasia. Datang tamu-tamu tampan, kalian segera ke sana. Mereka memuncak syahwatnya, ingin segera menggauli tamu-tamu yang tampan itu. Sampai Allah hancurkan mereka. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Masya Allah. Datang azab kami, ini kami angkat itu bumi. 4 kampung, yang masing-masing kampung sekitar 100.000. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas menjadi bawah, dibalik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kemudian kami lempari dengan batu-batu yang terbakar. Dari riwayat itu batu-batu dari neraka. Sehingga membentuk 6 laut yang luasnya laut mati. Luas karena 4 kampung, masing-masing kampung 100.000. Di sana ikan-ikan tidak bisa hidup. Namun tempat ini ternyata jadi tempat rekreasi yang paling laris sekarang. Rasulullah mengingatkan, la tadkhulu ala haula al-mu'adzabin illa an takunu bakin. Kalian jangan masuk ke tempat-tempat yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Tidak boleh kita senang-senang. Kita mau ke kaum Sodomi, kaum Lut sana mau rekreasi makan-makan di sana. Jangan. Kecuali kalau kita ingin mengambil pelajaran. Nah, dalam keadaan menangis, bersedih, khawatir jangan-jangan akan terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, Masya Allah, ini dianggapnya perkara biasa, ini dianggapnya bukan kedzaliman, padahal ini kedzaliman yang besar. Bala antum qaumun adun. Maka ini adalah kaum yang melampaui batas. Demikian pula ibadallah, bagaimana kaum Samud yang terletak di antara Saudi dan Yaman. Itu masih banyak peninggalannya itu. Di antaranya pintu-pintunya masih ada. Sekitar 5-10 meter tinggi. Bahkan ada sebagian menemukan tengkorak kepalanya itu. Itu sebesar gerobak yang besar itu. Tengkoraknya. Bagaimana tubuhnya kira-kira. Dan ketahuilah bahwa ciptaan Allah dari Nabi Adam dan Hawa itu tinggi dan besar. Usianya pun juga panjang. Nabi Adam tulu situna dira'an fis sama. Itu panjangnya 60 dirok ke langit. Dari siku sampai ujung jari ini 1 dirok. Kalikan 60. Kira-kira tingginya seberapa itu? Kalau diroknya Nabi Adam maka lebih tinggi lagi. Allah jadikan Hawa tiap kali melahirkan itu mesti 2. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, terus begitu. Dan bernikahnya dengan cara bersilang. Tidak boleh. Dan ini dengan satu di waktu kelahirannya itu. Jadi harus bersilang pernikahannya. Hingga dari Hawa sendiri punya keturunan sebanyak 220 laki-laki dan 220 perempuan. Kira-kira kalau kita pengen punya anak 200 butuh berapa tahun itu? Anak 5-10 tahun ya enggak? 5-10 tahun. Mencari wis diarani kayak kelinci ya. Dibilang kayak kelinci. 10 tahun punya anak, 5 dan dibilang kelinci. Hingga Nabi Adam dan Hawa itu meninggal, ada anaknya dan keturunannya, cucunya sekitar 400.000. Ada banyak keturunannya. Setelah itu tidak boleh lagi menikah dengan keturunan dari satu kandung, tidak boleh. Ibadah usianya panjang. Nabi Nuh juga begitu. Usianya panjang. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama faqadhahum at-tufan wa hum zalimun. Dalam Surah Al-Ankabut, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk mendakwai selama 950 tahun. Hampir 1000 tahun. Nah, mereka tidak mau beriman. Hingga Allah berikan hukuman kepada mereka ini dengan banjir yang besar, mereka tenggelam. Abdullah bin Abbas menyebutkan
hanya 80 yang beriman. Jadi kalau dibuat rata-rata 12 tahun hanya 1 yang beriman. 12 tahun dakwah 1 yang beriman. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku telah mengajak mereka sepanjang malam, sepanjang siang. Namun mereka tidak menambah kecuali tambah lari. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani. Setiap kali aku ajak agar dosa mereka diampuni, mereka itu menutup telinganya dengan tangannya. Wastaghfau thiyabahum, kemudian juga menutup dengan kainnya. Wastakbaru, mereka berlaku sombong. Ya kan, kalau kita dakwah orang begini semua, kira-kira gimana? Kemudian lari menjauh. Dan Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman bersama kecuali sedikit. Kemudian Nabi Musa, ketika datang saat kematiannya, Allah kasih tangguh untuk meletakkan telapak tangannya di bulu sapi. Setiap satu bulu yang ditutupi dengan telapak tangannya dikasih tangguh setahun. Nabi Musa tinggi besar. Kira-kira itu berapa ratus bulu sapi yang tertutupi oleh telapak tangan Nabi Musa. Dan sudah meninggal dunia juga Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia sudah meninggal. Dari hari ke hari ciptaan Allah dari mulai Adam sampai sekarang ini semakin apa? Semakin pendek. Semakin pendek, usianya pendek. Jadi kita ini sudah pendek tubuhnya, lemah fisiknya, usianya pun pendek. Dan tidak ada yang di sini usianya sampai 150, tidak ada di sini. Ada di sini. 100 saja, coba angkat tangan siapa yang usianya 100. Kita harus gak eneng ya. Kemana arahnya? Udah ke kuburan rata-rata. Kamu ke sana. Amar ummati baina sittin wa sab'in wa qalu menjadi dzalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 sedikit yang bisa melampaui usia 20 tahun. Darul amal, kita beramal. Jangan menggolimi orang lain, nanti akan rugi yang mau kiamah. Orang akan mengambil pahala kita. Akan mengambil pahala sholat kita, puasa kita dan lain-lainnya. Akan jadi orang bangkrut. Ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil lail tusamun nahar walakinna tu'zi jiranaha bil lisaniha. Wala khaira fi ayatin nar. Rasulullah, ini fulanah perempuan itu tiap malam salat tahajud, siang hari berpuasa, tapi lisannya tajamnya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasul mengatakan tidak ada kebaikan untuk dia masuk neraka. Jadi berhati-hati dari berbuat zalim kepada yang lainnya, kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat. Nah, Masya Allah, az-zulm zulumatul yaumil qiyamah. Kezaliman, kegelapan nanti yaumil qiyamah. Jadi bisa kita tidur malam hari, tapi orang yang dizalimi akan terus memperhatikan kita. Nah, kalau berdoa kehancuran kita akan hancur. Nah, di sana banyak buku-buku di kalangan seperti ini, Hayatul Zalimin, kesudahan orang yang zalim. Bisa dibaca, sudah ada terjemahannya, bisa dibaca. Nah, atau pakai bahasa Arab yang lebih mantap, Hayatul Zalimin. Lalu disebutkan bagaimana kesudahan dari Ibnu Al-Qami, Nasiruddin Tusi, tokoh-tokoh Syiah yang mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau seperti Utaibah yang dimangsa oleh singa karena menyakiti Nabi SAW, meludahinya, merobek bajunya ketika sedang sholat, membaca surah An-Najm, wan najmi idza hawa, itu akan Allahumma syahid alaik kalban min kilabik. Ya Allah, binasakan dia dengan salah satu anjing yang kau miliki. Diterkam sama singa yang besar. Bagaimana juga Abu Jahal ketika Nabi sedang sholat, man ya'tini bi salat jazur, siapa yang mendatangkan kepada saya salat jazur, itu kotorannya unta itu, atau apa ya, ari-arinya, katakan hari itu jeroannya unta, diletakkan di punggung Nabi SAW. Akhirnya Abu Jahal dibunuh sama dua pemuda yang usia 13 dan 15 tahun, masih muda, Mu'ad bin Ibn Afra, dibunuh oleh anak muda dalam perang Badar. Dan bagaimana juga Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh budaknya sendiri, itu Bilal bin Rabah.
dalam perang Badar. Waktu itu Abdurrahman bin Auf melindunginya karena mau dijadikan sebagai istilahnya ini sandera, dia akan dapat uang banyak. Dibunuh oleh Bilal. Yang dulu Bilal disiksa, letakkan batu yang besar, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ahad. Dan Abu Bakar membelinya dan membebaskannya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian orang-orang zalim. Nah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita, laqad kana fi qasasihim ibratul lil albab. Sungguh dalam kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang punya akal. Bagaimana juga Abu Lahab, paman Rasulullah SAW yang paling gencar dalam memadamkan Islam, menyakiti Rasulullah SAW. Ini sakit parah, sampai mati di jalan tidak ada seorang pun yang berani menguburkan mayatnya. Hingga mereka mencerca anak turunannya Abu Lahab, urjumu, kalau itu lempari aja dengan batu. Hanya dilempari batu. Mayat bapaknya dilempari pakai batu. Karena anaknya khawatir nanti tertular dengan penyakitnya. Setelah itu tidak ada lagi yang mengenang kebaikan Abu Lahab. Kekayaannya, ketampanannya, oratornya. Nggak ada lagi yang menang Abu Lahab kecuali tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhir ayat. Dan oleh istrinya Ummu Jamil, perempuan yang sangat cantik, kalung terbuat dari mutiara dan emas, digunakan untuk memadamkan Islam. Allah katakan fi jidiha hablum masad, di lehernya ada tali sabut. Karena dulu punya kalung dari mutiara dan emas, diinfakkan untuk memadamkan Islam. Allah ganti dengan tali di neraka nanti yang kiamat. Nah, ini orang-orang yang zalim. Bagaimana Allah berikan hukuman di dunia dan juga nanti di akhirat. Demikian ibadah Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut